Puluh. Puluhan M, tapi harus dibubarkan karena pondasi salah. Yang bubarin bukan aku, Sob. Oh, Allah terus? yang bubarin. Kamu tuh macem-macem kan berarti kan buka usahanya tuh dari ya tadi kamu bilang dari zaman kuliah itu udah usaha yang tadi pulsa ya kan, terus sudah usaha juga sempat masuk ke MLM, sempat bikin properti juga, sempat bikin, apa namanya, umroh itu juga sama haji, sekarang di perkebunan. Ya. Apa yang bikin kamu tuh nggak pernah kapok gitu loh? Kayak aku tuh tahu kamu orang yang dablek gitu kan memang dari zaman SMA diomongin apa, kayak kayak nggak ada matinya gitu. Terus tapi apa, aku tuh pengen tahu yang di kepalamu itu loh, Mu, kenapa kamu kok nggak apa kapok-kapok gitu loh? Sedangkan banyak orang yang baru 2 kali berbisnis, bahkan ada yang baru sekali, bahkan ada yang nggak berani sama sekali untuk memulai bisnis sekalipun. Nah, kamu berkali-kali jatuh bangun, kok ya berani, kok masih? Semua itu dream ya, Mmm, dream and passion. mmm, Coba dilihat, aku lihat videomu sebelumnya, seperti kawan kita Hari. mmm, Video sebelumnya kawan kita Hanif. mhm, Itu kan karena memang dream dan passionnya ada di situ. mmm, Begitu pula aku. mhm mhm. Aku punya dream dan passion di dunia bisnis, Oke dunia penciptaan lapangan kerja. oke. Itu yang membuat mungkin kenapa aku bisa bangkit, kenapa aku jatuh tetap tetap semangat, tetap mau menata ulang. Mmm, mhm Sebenarnya ketika kita jatuh, ketika kita gagal, itu teguran dari Tuhan mhm. bahwa ada yang salah dari langkah kita kemarin. Yang kemarin ya, bener, yang Ya, kemarin ada yang salah, dan harus ada yang diperbaiki salah. pastinya. Dan kita harus nata ulang lagi. Ibarat bangun rumah itu harus nata pondasi yang bagus lagi. Jadi nggak bisa kayak bangun ini salah, ya udah tambahin dikit gitu, nggak bisa harus rombak, bangun ulang dari nol ya? Ya, nggak bisa. I see. Jadi semisal kita mau membangun rumah nih, saat itu mungkin mungkin kamu lihatlah dulu waktu saat travel kan bisa terlihat lah Mhm sampai mhm. kemana juga kan gitu. Mhm 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 mhm. Tapi ternyata mungkin kelihatannya rumah mewah, Mmm. tapi pondasiku salah. Walaupun yang kelihatan dari luar tuh rumah mewah loh, ini untuk yang ngelihat, yang nonton ini nih aku tahu sempet itu, zaman itu Mardika kita sebelum terakhir ketemu di 2016 itu ya, itu sempet dia cerita, bisnis travel-nya itu tuh sampai MM-an juga kan ya omsetnya ya. Tapi karena Puluh, pondasinya salah kamu harus bubarin itu, Mu. puluh. Puluhan M, tapi harus dibubarkan karena pondasi salah. Yang bubarin bukan aku, Sob. Oh, Allah terus? yang bubarin. Allah yang Jadi 2016 itu Tuhan tegur aku mmm. sehingga aku stop. Teguranmu piye? Adalah jadi nggak perlu aku ceritain di sini, intinya ada yang salah dari caraku Oke, dan dari situ kamu belajar. gitu. Dan 2 tahun aku harus berdiam diri, 2 tahun aku harus benar-benar stop dari itu. Jadi aku dari 2016 sampai 2018 akhir nggak nggak ada urusan soal bisnis sama sekali. Ngapain itu? Ngapain waktu lagi berdiam diri itu ngapain? Adalah ada. Pesantren? Uh, Pokoknya saat itu benar-benar Allah kasih waktu aku untuk introspeksi diri. Wah, Apa yang salah? baru kamu mulai perkebunan tuh 2018 kemarin, habis dari 2019 kemarin. 2019. 2019. Dan itu pun bermula dari sebidang tanah yang keluarga punya, nganggur. Mmm, Aku punya ide untuk nanam sengon. sengon tuh apa sih? Sengon itu komoditas kayu ringan. Oh, oke. Tuh, Kalau di dulu tuh aku taunya kayu kayu kapas gitu ya, kayak kamper, kayu kamper. kamper, iya kayu kamper, iya. Oh.
Itu untuk Sekarang sudah beralih ke kayu industri itu ya sengon ini karena dia bisa reboisasinya cepat. 4 tahun panen, 4 tahun panen, 4 tahun panen. Jadi duitnya muternya lumayan cepat lah ya daripada kayak kayu lain gitu ya? kalau kayu lain kan otomatis panjang ya kayak jati kan puluhan tahun. Puluhan tahun Jati, betul. Ya, dan kita harus mengorbankan lingkungan semua. Mmm, Sedangkan kalau di sengon enggak, Sob. Sengon itu yang aku pelajari yang memang baru ya, tapi mmm, yang aku pelajari bahwa sengon ini unik, mmm. bahwa dia tidak bisa hidup tanpa tanaman sekunder, Justru kalau nggak ada tanaman sekunder dia nggak bisa hidup? nggak bisa hidup. Menarik. Berarti itu kan kayak kita manusia kan, Heeh heeh. kita hidup sendiri, nggak akan bisa, Ya ya ya. nggak akan Menarik. bisa kita hidup sendiri. Mmm, menarik. Jadi ada pelajaran justru dari perkebunan itu ya yang kamu tahu ya tentang hidup kita gitu ya? Jadi nggak tahu ya, karena mungkin aku penganut apa eh, baper ya. Jadi selalu tak bawa perasaan, Sob. Bener. Mungkin Apa yang kamu termasuk rasain pasukan ya? Semua ambiar. semua kamu kamu Pasukan kamu ambiar itu aku. apa apa? Pasukan ambiar mungkin aku gitu. Oh iya, masih berduka dong berarti kamumu itu termasuk salah satu yang berduka setelah Om Iya, Didi kan? maestro itu. Maestro. Oalah. Dan dari situ kamu belajar. Ini yang aku pengen tahu juga mungkin bisa dibagiin juga ke teman-teman yang ngedenger gitu ya. Tadi kamu bilang kamunya kejebak di zaman kuliah, terus kamu bisnis bolak-balik jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun. Aku tuh sangat percaya yang namanya manusia itu tidak dengan sendirinya punya yang seperti itu gitu loh, punya mental yang kuat, tidak sendirinya punya pikiran yang fokus bahwa ini dream-ku, ini mimpiku, ini passion-ku gitu loh. Itu kan pasti dibangun dari dia masih dini, sangat kecil dari keluarga. Kamu tuh diajarin apa sama bapakmu? Aku pernah nginep di rumahmu atau aku inget ini FYI nih, FYI aku baru sekali nih ya, saya baru sekali nginep di rumah Mardika itu tahun 2004 berarti, kita kelas Ya, 2, kelas 2004 2. gitu. Iya, Ya. sekelas dulu waktu kelas 2 SMA, kita 2004, aku nginep di sana, inget banget kita mau main PS, PS-nya rusak. Bapaknya besoknya langsung beli PS baru. Nah, ini kan agak kontradiktif nih, yang aku bisa nalarkan gitu kan kayak, ini orang dari kecil yang aku lihat ya, dari SMA itu kalau minta apa, bahkan nggak minta, Mardika nggak minta PS, dibeliin langsung gitu. Tapi kok ya masih punya mental bahwa aku harus berjuang sendiri, aku harus survive sendiri dengan passion-ku, dengan ilmuku sendiri. Nah, apa yang kamu diajarin itu tuh apa zaman kamu kecil itu? Mungkin aku flashback ya. Mmm, Pelajaran untuk meraih sesuatu itu aku harus dapat itu malah aku dapat di TN, Sob. waktu di SMA justru? Ya, Oke. kamu pernah ingat nggak dulu kasus zaman aku kelas 1 kena kasus talikur? Ya berkasus sama senior lah intinya, Berkasus dengan senior hmm. dan aku mau masuk PKS, gagal. Hmm. Aku pingin marching band, jadi macan, Hmm. gagal. Ya udah. Tapi namanya dream, namanya impian, Tuhan tetap kasih kan. Akhirnya aku udah di Kakom 4 loh. Iya, jadi ketua komisi 4 di OSIS ya. Iya kan? Iya iya iya. Gagal masuk organisasi yang keren-keren, gagal jadi salah satu orang terkuat gitu ya di marching band. Macan itu buat yang nggak tahu, Macan itu ngangkat drumnya itu digigit, nah digigit, dipukul-pukul gitu, ya kan? Itu gagal malah jadi ketua komisi 4 di OIS. OSIS. PK. PK. Di PK, perwakilan kelas, iya. Berarti kamu justru di SMA belajar nggak semuanya itu kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya, tapi kalau memang passion memang harus diperjuangkan. Dan saat kamu dapat yang mudah, ya itu yang waktu kelas 1 dibantai sama senior. Itu aku 2 tahun loh, mati-matian. Iya iya.
iya. Nggak bisa tidur aku. Iya 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 iya. Dan aku ingat kamu tuh pasukan Hair ya, pasukan yang ulangannya Remedy. Bisa bisa kebayang nggak sebenarnya di antara pejabat OSIS PK yang nilainya tidak sesuai mungkin aku, Sot. Sadar nggak? Iya 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 iya. Berarti tidak menjamin ya waktu SMA nilaimu jelek, waktu SMA kamu nggak laku, gitu ya. Tidak menjamin ketidaksuksesan, justru sebaliknya kalau kamu berjuang, kalau kamu nggak mau kalah, masih bisa ya jadi seorang bisnismen kayak Mardika, yang omsetnya pernah 20 M loh, hancur. Iya 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 iya. Ada nggak agama nih, aku sekarang mau nanya kamu tuh Hmm, sekarang kan yang aku denger nih, yang aku lihat hmm, lumayan apa ya, lumayan taat beragamanya gitu loh, lumayan yang bisa kita lihat ya, yang balik lagi kan urusan agama sebenarnya pribadi setiap orang ya sama Tuhannya, sama Allah masing-masing gitu kan. Cuman yang bisa kita kelihatan selama ini aku ngikutin pergerakanmu, teman-teman yang lain juga ngomongin tentang Mardika, dia ini agamanya kuat. Ada nggak sih hubungannya? Padahal gini, apakah agama itu menurut Mardika ya, menurut Mardika, apakah agama itu memiliki peran yang sangat besar dalam hidupmu gitu, dalam bukan secara umum, tapi secara karir, secara pekerjaan, apakah ada porsinya bener-bener itu? sangat Oke. sangat. Gimana itu bentuknya? Salah satu yang bisa kamu minta ceritain coba? Agama itu anchor ya, Sot ya. Hmm, Cantolan. oke. Cantolan ketika kita gagal, itu hanya agama yang bisa. Mhm, Karena apa? Ketika kita gagal, itu manusia menghindar semua, menjauh semua kan. ya. Tapi kalau kita punya pegangan agama, kita tidak sendiri. Seenggaknya ada Tuhan, ada Allah yang selalu di samping kita ya. That's right. Betul. Mmm, iya, Dan mimpi itu akan tumbuh dari agama, Sob. justru Percaya. justru itu yang ngebakar passion itu tumbuh lagi, mimpi itu yang baru Betul. keluar lagi. Betul. Menarik. Iya 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 iya. Dan apakah kamu sendiri tuh ngelihat karena gini simple, kan banyak orang mungkin yang nonton ini juga berpikir, "Wah itu mah kata-katanya Mardika," gitu kan. Orang di luar sana juga yang nggak beragama, yang ateis juga banyak yang sukses gitu. Apakah mereka nggak pernah bangkrut, nggak pernah bubar gitu? Apakah mereka juga nggak pernah ditinggalin sama orang lain? Cuman apa yang membedakan kenapa kamu segitu yakinnya bahwa agama itu tuh jadi salah satu anchor-nya buat seorang Mardika tuh? Jadi gini, memang dengan kita punya anchor agama nggak langsung masalah itu beres. Nggak. Oke. Nggak. Detik ini, kamu wawancara aku ini, masalahku tentang travel sebelumnya masih ada. Belum selesai. Mmm, Tapi yang membuat tetap kita bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab. mhm, Karena agama, Sob. Kita ingat, tanggung jawab ini dibawa sampai nanti. mmm, menarik. Jadi seenggaknya kamu tetap harus nyelesain gitu ya, apapun yang sudah di belakang kemarin ya? Harus, harus. Dan yakin ketika selesai nanti, itu rasanya beda, Sob. Antara yang menyelesaikan dengan cara yang non agama dengan cara agama. Menarik. Kita lihat contohnya Mas Didi Kempot deh. Yoi yoi. Beliau almarhum. Ya, Mhm beliau dulu susahnya kayak apa, mhm ya kan? mhm. Tapi sekarang beliau meninggal, berapa karyanya yang dikenang. Yang aku tahu dia udah nulis tuh sampai 800 lagu ya seumur hidupnya ya?